Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau dengannya.
Wah, kacau banget. Keren parah sih penampilan dari kita Mustika ini. Penampilan yang keren, Paul. Banget buat ngebuka acara One Day pada sesi malam ini. Nah, selamat datang teman-teman di acara virtual One Day Session. Acara yang dari penampilan di sini kita sudah kedatangan dua personil yang mewakili kita Mustika yang tampil tadi nih. Nah, mereka semua adalah mahasiswa dari Prodi PSTM Universitas Negeri Malang. Langsung aja yuk kita sambut kepada Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Halo. Dan Mbak Reza. Halo. Halo. Halo Mbak Reza. Tadi nih aku lihat penampilannya keren banget sih kalian. Nggak kalah keren sama penampilan kedua gue star kita di sore tadi. Apresiasi, apresiasi dulu dong teman-teman. Mungkin bisa sambil tepuk tangan gitu. Makasih, makasih. Ya. Nah, aku mau langsung nanya nih ke kalian. Tapi sebelumnya yang namanya Mbak Dina, mana sih bisa lambaikan tangan ke kamera? Hai. Halo Mbak Dina. Halo. Halo Mbak. Ya. Mbak Reza, Mbak Reza. Mana Mbak Reza lambaikan tangan ke kamera coba biar mungkin teman-teman yang lihat ini tahu Mbak Reza yang mana. Halo. Eh, langsung saja ya. Saya mulai kira-kira penampilan dengan durasi sepanjang tadi itu butuh waktu latihan berapa lama sih? Kalau untuk waktu latihan dalam acara ini, kita tidak ada latihan sama sekali ya Kak. Jadi langsung take musik dan buat video, tidak ada latihan. Ini karena adanya pandemi ini ya. Jadi tidak bisa kumpul dan latihan bareng sama anak-anak. Terus kan juga berada di rumah masing-masing dan rumahnya juga jauh. Jadi tidak bisa latihan bareng. Kalau dulu sih sebelum pandemi itu kita sering latihan bareng di kampus. Tapi kalau untuk virtual kayak gini kita lebih sering cek video secara langsung jadi tanpa ada latihan. Jadi Gitu untuk aja. apa ya durasi yang tadi itu langsung kalian langsung take tanpa latihan langsung kayak spontan gitu langsung jadi. Ya, spontan mungkin yang lamanya itu karena cek videonya ini ya Kak, buat video. Dan hasilnya keren banget sumpah keren. Makasih Kak. Terus Mas, Mbak, awal mula bisa terbentuknya Gita Mustika atau keroncong ini gimana sih? Dan kenapa ya namanya kok Gita Mustika? Jadi dulu itu waktu awal-awal kuliah ya, itu kita kayak nongkrong-nongkrong gitu sama main musik. Kita main musik bareng. Nah, terus ada yang bisa main biola, ada yang bisa cello. Intinya pas banget nih kalau kita bikin grup keroncong gitu. Terus inisiatif sendiri kita bikin grup keroncong. Kebetulan waktu itu ada event yang di daerah Wagir, Malang. Nah, itu mereka butuh penampilan keroncong. Siapa nih yang bisa keroncong? Tolong dong tampil di acara sini gitu. Akhirnya itu grup kita langsung bisa gitu. Awal mulanya di situ awal mulanya. Terus waktu itu tanggal 4 September, tanggal 4 September 2019. Nah, kita bingung ini namanya apa ya gitu. Terus kita rundingan, diskusi, kita dapat nama Gita Mustika. Gita Mustika itu, Gita itu nyanyian atau lagu,
Kalau Ya, mustika itu permata, permata yang indah. Nah, jadi kita bikin Gita Mustika itu berharap menjadi suatu nyanyian yang indah gitu. keren, keren, keren. Berarti dari kalian berdua nih ya, yang lebih khusus apa ya? Kayak lebih ke mana kalian? Ada yang bisa main biola itu siapa atau yang main cello tadi siapa? Mbak Reza mungkin keahliannya apa? Ya, sebenarnya dalam satu tim itu kita ada Hmm. 9 anggota ya Kak. Oh, Tapi sebentar. yang 4 orang ada kepentingan sendiri, jadi tidak bisa ikut acara ini. Jadi yang tampil ini ada yang merangkap megang alat lain gitu loh Kak. Terus di anak 9 tadi ada saya sebagai vokal, Kesit megang alat musik serak, saya megang alat musik sub, Krisna pegang cello, dan Lili megang biola. Terus Dina sebagai vokal. Berarti banyak ya, sampai 9 orang itu ya. Iya, sebenarnya ada 9 Kak. Atau mungkin mau nambah gitu lebih bisa mungkin. Ya, Eh, sangat sulit. Biasanya kalau kita butuh saksofon itu kita tambah saksofon, ada arga namanya. Soal penampilan tadi itu ya, penampilan tadi itu penampilan pertama kalian di acara virtual bukan sih? Virtual kali ini tuh ya. Kesulitan dalam proses tampil di acara virtual seperti ini tuh seperti apa? Sorry, sorry, suaranya nggak kedengeran. Sorry, sorry. Ya, nggak apa-apa, ulang aja. Oh, Ya. oke. Nah, untuk penampilan tadi itu penampilan pertama kalian nggak sih untuk acara virtual seperti ini? Untuk kesulitan dalam proses tampil di acara virtual seperti ini seperti apa? Untuk tahu, bisa dijelaskan. Oke, sebenarnya ini kalau acara virtual itu kita udah dari bulan April itu suka bikin cover-cover lagu gitu sama teman-teman sekelas, bikin suatu karya gitu. Jadi ini udah sering sih kayak bikin video lewat virtual di-upload di Instagram gitu. Jadi udah terbiasa gitu ya, acara virtual, jadi kayak tinggal take video langsung udah tahu step-stepnya langsung jadi gitu ya, nggak ada Iya, kesulitan sama tapi sekali. juga ada beberapa kendala kalau seumpama apa ya, kan kita nggak bisa latihan bareng, nggak bisa ketemu, jadi bingung kalau ada diskusi-diskusi, bingung ini dibikin kayak apa ya, nah gitu kita masih lewat vid call kurang enak gitu aja. Yang kurang dapet lagi kayak Iya, penonton gitu. iya. Terus aku penasaran nih, kenapa kok ya, karena banyak musik kalian ini kenapa musik musik bergenre keroncongan seperti ini, kan banyak genre mainstream, kenapa kalian pilih yang keroncong? Alasan khususnya seperti apa? Karena anak muda sekarang itu sepertinya kurang mengenal atau minat musik keroncong ya. Jadi sehingga Gita Mustika ini mengenalkan kepada orang-orang, mengenalkan kepada anak muda tentang musik keroncong yang enak didengar dilakukan. Dan untuk merangkul teman-teman yang juga sehobi itu bermain musik, apalagi bermain musik keroncong. Jadi itu sih alasan kita membentuk grup keroncong dan memilih genre musik keroncong. Jadi selain karena hobi, melestarikan dan memperkenalkan kepada masyarakat gitu ya, musik keroncong. Ya, betul banget. Nah, tadi kan bahas pandemi ini ya, jadi kalau boleh tahu soal pandemi, kalian sebelum pandemi ini pernah tampil di mana aja sih, kayak acara offline gitu ya, acara apa, kapan, dan di mana? Nah, acara pertama kami itu yang di daerah Wagir tadi di Malang. Itu. Terus setelah itu ada acara-acara kampus, sering diajak. Lalu ada acara wedding, kita juga sebagai hiburannya. Terus gimana lagi, ada lagi?
Udah cuma acara-acara itu aja. Jadi jam terbangnya cukup banyak ya. Paling Acara sering itu di kampus sih, acara kampus itu pasti suruh ngisi, suruh ya ikut gabung lah. kalau dibandingkan dengan yang virtual yang sering kalian upload di Instagram dan sebagainya itu untuk saat ini jam terbangnya banyak banget. Kan ada perbedaannya kan. Lebih banyak di itu offline. Kalau virtual ya cuma cover-cover doang. Cukup susah ya kali ini. Ya, kita yang biasanya main bareng-bareng, seru-seruan, itu jadi kayak nggak pernah ketemu gitu, susah banget. Udah doakan semoga pandemi ini berakhir ini. Jadi kalian Amin, bisa kumpul lagi. Terus amin. secara yang lebih keren. Terus sekarang kan hampir seluruh negara emang lagi masa pandemi ya. Hampir seluruhnya malah. Terus untuk take video penampilan tadi pasti tetap mengikuti protokol kesehatan kan. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak sendiri ketika tampil acara virtual seperti ini yang disesuaikan karena pandemi seperti ini, kayak gimana sih kayak apa ya? Misalnya kalian pandemi ini kamu harus pakai face shield atau apa itu perlu atau tidak yang di acara virtual seperti ini mengikuti protokol gitu. Mbak Riza atau gimana? Ya, karena ini tag videonya kan di rumah masing-masing ya. Jadi kan di rumah saja, jadi tidak memakai masker ataupun penutup depan itu. Eh, Ya itu tadi tetap kan tetap di rumah saja, jadi tag videonya di rumah. Dan pastinya kalau tag video di luar sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau kita tetap walaupun di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga Iya. jarak. Di luar juga tetap masker dan sebagainya. Nah, untuk Mbak Dina ini seperti apa? Mungkin ada pandangan berbeda atau seperti apa? Sama sih kalau dari aku. Kalau aku sendiri belum berani untuk keluar rumah ya. Jadi masih di rumah terus. Kalau ada apa berkarya juga di rumah. Dan itu kemarin jadi prosesnya itu ada salah satu teman itu kita minta bantuan, tolong dong ini kamu bikin musiknya aja gitu. Jadi ada bagian-bagiannya, ada tugasnya sendiri-sendiri. Kamu bikin musiknya aja, nanti ada yang ngisi apa vokal, ada yang ngisi biola, ada yang ngisi cakcuk itu udah. Terus Jadi akhirnya kita terpapar gabungkan, ya kita gabungkan jadi satu dan itu sudah jadi seperti yang tadi. terus soal musik mungkin ya musik yang dibawakan tadi ini juga yang kita sendiri tampilkan tadi sebenarnya ada lagu sendiri gak sih dari kita Mustika ini lagu apa ya lagu kalian sendiri yang kalian ciptakan keroncong keroncong cinta keroncong. Kalau musik tadi yang kita bawakan, yang dinyanyikan oleh Reza itu adalah judulnya Menepi. Itu dari Ngatmo Bilung, dipopulerkan oleh Ngatmo Bilung dan yang saya nyanyikan tadi itu perlahan itu lagunya Guyon Waton. Jadi kita masih cover-cover aja. Kalau kalau yang lagu sendiri itu sebenarnya ada keinginan buat lagu sendiri. Namun kita masih apa ya, masih awal, masih 1 tahun ini. 1 tahun ini kita belajar keroncong, terus sebenarnya waktu bulan Februari kemarin itu kita ada matkul repertoar. Nah, ini kita mengambil genre musik keroncong dan di situ kami belajar atau bahasanya itu nyantrik. Nah, nah itu kita belajar ke seniman-seniman yang udah profesional gitu. Terus kita minta ajarin juga
tekniknya, terus cara membuat musik keroncong itu gimana sih, pakem-pakemnya itu apa saja gitu. Tapi karena ada pandemi ini, kembali ke pandemi ini, akhirnya ya belum tuntas, belum tuntas belajarnya. Ya udah, kita masih cover-cover aja udah. Jadi dari kalian ini sebenarnya ada kayak niatan berkarya sendiri nggak sih yang lagu orisinil seperti itu mungkin? Kalau keinginan ada, yaitu kita mulai belajar cara membuat lagu keroncong, pakem-pakemnya itu kayak gimana. Tapi ya karena ada pandemi, jadi ya udah belum selesai belajarnya. Jadi kita belum bisa membuat lagu sendiri. Mungkinan nanti lain waktu pasti ya, semoga saja. Oh iya, untuk para penonton yang nonton kali ini mungkin dari kalian terakhir ada pesan-pesan nggak kayak apa ya, bisa kalian sampaikan motivasi kalian untuk memperkenalkan melestarikan keroncong ini seperti apa, dan apa ya, pesan kalian untuk para penonton kali ini apa bisa kalian sampaikan? Yang pastinya jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berkarya meskipun kondisi yang sekarang ini seperti ini, tapi tetap harus semangat untuk berkarya, membuat karya, semangat untuk intinya semangat membuat karya itulah pokoknya. Dan semangat untuk belajar terus. Jadi apapun kondisinya tetap harus berkarya ya, nggak boleh menyerah karena kondisi. Terus mungkin itu sharing session singkat dari kita Mustika kali ini. Terima kasih atas Mbak Reza atau Mbak Dina atas partisipasinya kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, setelah ini ada penampilan dari Richards. Mungkin langsung saja kita saksikan penampilan dari Richards. Oke, udah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku perlu lebih ingat ya. Aku lebih ingat tadi Richards. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? You gotta go and get on your all of my honesty. You know it's hard, but turn to all what apologies. Hope I don't run out of time, culture and color referee. I just need one more sound and forgiveness. I know you know that I maybe mistakes, baby, once, twice. But I wanna trust, I mean maybe a couple or hundred times. So let me redeem myself tonight. 'Cause I just need one more sound, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?
that you stole from your roommate, begging for the way you're never getting older. All you have to do is take a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me trust you. If you let me trust you. Ooh, ooh, ooh. Wah, keren banget sih Pak Arah. Terbaik penampilan dari Richards ini tadi. Penampilan yang keren banget menutup sesi malam dari acara virtual One Day ini. Yang nggak kalah keren dari semua questar yang sudah acara One Day. Oke nih, dari penampilan Richards tadi, kita di sini sudah kedatangan 2 personil dan 1 kolaborator dari Richards yang sudah tampil tadi. Langsung saja kita sambut kepada Mas Riko. Halo Mas Riko. Halo. Mbak Erin, halo Mbak. Halo. Dan Mas Gibe, Mas. Halo. Tadi aku lihat penampilannya keren banget sih kalian. Gak kalah keren sama semua penampilan gue star yang ada di acara One Day ini. Thank you. Apresiasi dulu dong teman-teman yang ada di rumah. Mungkin bisa sambil tepuk tangan gitu. Oke. Langsung aja ya. Yaudah langsung aja ya kita mulai. Mas, Mbak, Ya? kira-kira dengan durasi sepanjang itu tadi, butuh waktu latihan berapa lama sih? Kalau latihan, kita kan Richards Iya. awalnya ini adalah peserta UMGT. Dulu kan si Lustrum pas ulang tahun, Lustrum pas ulang tahun ke-13 tuh kita ikut acaranya gitu. Terus terbentuklah Richards ini. Jadinya Oktober apa kok ya? Oktober, September ya? Oktoberan mungkin. Oktober 2019. Ya. Terus Jadi udah abis itu, setahun ya nih ya, udah pas ya. nah, Udah setahun. setahun. Iseng-iseng sih awalnya. Ern itu loh yang garai. Ya nggak Rai, ya. Ya soalnya kan aku sama Riko nih sebenarnya kayak temen, ya selain teman kampus kan juga sering ngover-ngover bareng tuh. Terus lumayan nih ada acara kegiatan, ikutan ah. Terus aku gendong dah Riko tuh. Terus abis itu juga kalau misalnya Richards ini kan aku sama Riko. Nah, terus abis itu di sini nih butuh waktu latihan sama Mas Jibe ini berapa hari Mas ya? Langsung tag ya kita ya? Iya sih. Langsung kan. Iya langsung. Langsung. Jadi ini Richards ini gimana Mas? Kan apa kita awalnya kasih video ke Mas JB, langsung Mas JB aransemen malamnya, terus kita paginya berangkat gitu, langsung kita pecat di situ. Jadi langsung soalnya apa ide latihannya? Satu tahun lalu kita udah ada stok bahan, terus juga di sini kita dulu kolaborasi sama salah satu band juga. Terus di sini kita juga kolaborasi dengan RNJB gitu. Jadinya kalau sama RNJB nih, karena kebetulan Mas JB-nya ini benar-benar master ya, jadi satu kali latihan udah mantap. Gitu.
Jadi Dulu itu genre kita ada 3 genre. Awal itu kita waktu rekaman itu ya Ren ya, cuman akustikan aja, aku sama Eren ya kayak rekaman seadanya lah buat memenuhi syarat untuk menuju final ke UM Got Talent ke Geracak itu, gedung Cakrawala UM itu. Nah, terus itu habis itu kan kita alhamdulillah ini kita masuk diterima. Nah, habis itu kita bingung, masa kita cuman akustikan aja di panggung gede itu. Ya, akhirnya kita baru. Iya, akhirnya kita membuat dorongan baru untuk kolaborasi dengan musisi yang hebat juga di Malang, dan itu kebetulan kakak tingkat kita sendiri itu. Dan akhirnya kita latihan cuman 1 kali latihan aja sudah kita gasin, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara di situ. Alhamdulillah. Mantap, keren. Berarti ya untuk latihan yang sepanjang itu ya cuma butuh waktu yang relatif singkat gitu ya. Iya, tapi aku sama Erennya itu merangkum lagunya itu, menyusun lagu. Ya, itu sangat lama itu. Lama sekali itu. Butuh ya, kayak waktu yang lama untuk konsepnya. Wah, soalnya nggak sembarangan juga kan. Kita motongnya segini. Jadi ya aslinya cuman pendek aja, terus ada tambahan gitu. Latihannya cepat, konsepnya yang lama. Ya, latihannya cepat. Soalnya yang kita rekrut tuh udah pro player semua. Udah pro lah. Ya. Pro player. Dan keren. Terus awal mula bisa terbentuknya Richards ini tadi gimana sih, kayak bisa dijelasin lagi mungkin kayak awal ketemunya kayak gimana sampai akhirnya nih terbentuk Richards lagi yang secara legal gitu ya Richards-nya ya. Kalau secara ilegalnya, secara non formalnya itu ya karena aku sama Riko itu ngover-ngover gitu. Kayak kan aku vokal nih, Riko kan pertamanya aslinya nih fingerstyle. Nah, sedangkan aku benar-benar dalam tanda kutip vokalis yang benar-benar cupu banget gitu. Terus nemuin seorang gitaris, seorang pengiring dalam tanda kutip pengiring yang pro yang bisa ngikutin aku tuh susah, yang bisa cocok. Ternyata cocok sama Riko. Terus habis itu cover lah. Terus akhirnya ikut lomba itu. Terus akhirnya Riko kan suaranya juga enak tuh. Akhirnya dibuat jadi vokal-vokal gitu, duet. Akhirnya sampai jadi kayak sekarang. Itu yang non formalnya ya. Sampai membentuk Richards-nya itu seperti apa kira-kira? Awal mulanya kan dari ketemu sama Mas Diko nih sampai ada Mas Jibe juga tadi. Formalnya itu karena kita butuh untuk itu, lustrum itu. Kalau lustrum ini kita butuh nama, bukan ini featuring ini gitu. Oh yaudah Richards. Richards ini ya namanya lucu sih. Ya, orang kaya kan Richards ya. Ya. Kita berarti asal ambil nama sih. Nah, awalnya kalian itu kayak gak ada niatan buat Richards ini terbentuk, jadi berjalan ya apa adanya gitu, langsung jadi gitu ya. Atau ada rencana mau buat ini kayak. Karena sesuatu yang direncanakan mesti melendrang. Jadinya mending kita jalan sejalan-jalannya aja wes gitu. Akhirnya terbentuklah Richards ini ya sampai sekarang. Terbentuklah Richards. Ya. Nah, tadi ya kalau dari namanya sendiri ya, tadi kan Mbak nyebut itu Richards tuh kayak lah. Kenapa kok bisa dinamakan Richards gitu loh? Kayak kan walaupun asal mestinya kan ada sesuatu yang yang di pikiran tuh kenapa harus Richards gitu? Kenapa nggak Richards yang lain gitu? Kayak apa gitu? Riko kan namanya Rico. Aku kan Eren. Digabung Richard. Terus biar keren dikit lah. Akhirnya Richards gitu. Biar kayak orang kaya. Padahal semuanya miskin-miskin semua di sini. Di kedepannya berharapnya kita jadi orang kaya gitu. Amin. Terus ini kan tadi kita Riko sama Eren ya tadi ya. Iya. Lalu Mas Jibe-nya mana dari Richards? Kan Richards ini kolaborator dengan RNJB. Apa enggak jadi satu?
Intinya kita kolaborasi ya gitu. Kolaborasi ya berarti ya. Dalam produksi musik serta video tadi ya Mas ya, ada berapa orang yang ikut berpartisipasi sih dalam satu tim gitu? Kayak mungkin boleh dijelasin tentang siapa mereka dan masing-masing dari mereka memiliki tugas apa dari kalian bertiga sendiri yang produksinya itu. Oke, dari tim produksi sendiri, Ya. saya kayak kita writers 2 orang nih, terus dari itu dari apa ya, komposer apa arranger ya ngomongnya? Dibilang arranger sih. Kalau arrangernya nih, Mas RNJB Beats. Itu Yang RNJB itu Mas RNJB. Kalau yang penulis kayak kalau penulis lagu Rizal kita berdua. bukan penulis ya, pengonsep Pak. Kita pakai lagunya orang. Konsep. Ya, jadi kita terus habis itu dari Mas RNJB di tim produksi musiknya juga ada lagi Dionysius Reza itu. Jadi ada berapa nih? 2 tambah 2 berapa aku? 4. Ya, lanjutnya Ibu lanjutin. Terus ada di tim produksi visualnya itu ada 2 orang dari Move. Dari Move. Mas. Dia ngedirect kita kayak harus kayak gimana, nanti jalan ceritanya alurnya kayak gimana. Itu ada produser lah. Mas Yopi ya. Terus juga ada tim konsumsi. Para istri cantik dari Mas Roni, Mbak Ina sama Mbak Sisil. Jadi kurang lebih ada 8. Terus juga kita ada satu lagi. Oh ya, make up Pak, MUA, makeover. Oh iya. Make up artisnya ada Anissa. Make up artisnya berapa? Make up artisnya Anissa Oh, Putri iya. Kayu Dining Tias. Terus kita juga dibantu teman-teman dari panitia One Day. Jadi sekitar ada 3, berarti lebih dari 10 lah buat sesuatu yang kayak gini. Gitu. Berarti yang ikut berpartisipasi untuk produksi film musik dan video tadi itu cukup banyak. Amin, film. Amin. Musik dan video tadi. Kalau dari kolaboratornya sendiri yaitu Mas RNJB ini atau Mas JB yang sudah ada di sini ya. Ada kesulitan nggak sih Mas ketika produksi musik ini? Karena kan bisa dibilang musik ini cukup berbeda dari musik-musik yang lain. Karena musik ini kan sebuah kompilasi kan. Oke, kesulitan pasti ada. Karena ini tantangan percampuran antara komposisi banyak musik dijadikan satu dalam musik. Nah, itu tantangannya pasti ada. Alhamdulillah tercapai lah. Bisa jadi musik genre inilah. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada kayak tantangannya tetap jalannya aja Mas, nggak nyerah gitu ya. Kayak ada kesulitan apa dicari solusinya. Tentunya idenya lagi mood ide dan mood lagi on fire. Ya udah jadi on fire. Jadi kita benar-benar bergantung pada Mas JB ini. Membuat sesuatu yang keren. Keren sih. Belum apa-apa udah ngirim itu ya, awal-awalannya itu ya. Gila. Masih baru dikirimin Paketnya. Oh, tiba-tiba malamnya udah dikirimin kayak gini ya. Wih, kok udah cepet banget. Aduh, pro banget. Kalau gitu, Mas, kalau dari proses composing musiknya sendiri itu butuh waktu berapa lama ya tadi? Proses ya, aku sendiri
kemarin karena ini deadline-nya mepet, ya jujur ya, ini mepet, ya 3 hari kemarin ngerjain ngekomposisi musik ini sendiri. 3 hari. Biasanya tuh berapa hari berarti keempat biasanya? ini sih tergantung ide. Lagi keluar ya cepat, kalau nggak keluar ya bisa 1 mingguan. Tapi hasilnya bisa dipastikan bagus banget, keren. Bagus. Alhamdulillah. Mas JB masih belum bisa menemukan kompetitornya. Oh iya, Mas, kalau tentang RNJB ini kayaknya RNJB sendiri ini kenapa sih kok namanya RNJB? Nah, sebenarnya RNJB ini adalah singkatan nama Ronnie JB, singkat RNJB. Tambahin beat, RNJB beat, ya keren. Biar keren. Mas JB, dari Mas JB sendiri ya, kenapa kok bisa awalnya tuh mau kolaborasi dengan si Riches? Yang pertama mungkin mereka, salah satu dari mereka emang sudah kenal sama saya, mungkin sudah percaya dengan saya untuk memproduksi musik. Jadi Mas JB sudah kayak ada pandangan ke depan nggak sih kayak ini bakal jadi? I don't know. Ya, mungkin Bismillah. Kayak mungkin Amin. Amin. Sebenarnya lagi soal pandemi gini ya Mas ya, kayak susah. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi dan COVID yang sedang terjadi saat ini. Pastinya sebelum pandemi, Riches ataupun Mas JB pernah tampil di acara offline. Nah, kalian itu kalau boleh tahu, tampil di mana aja sih? Acara apa, kapan, dan di mananya? Kalau Mas JB mungkin memang banyak ya dia offline-nya. Kan dia orang pro. Kalau misalnya dari aku sama Riko nih, selain di Lustrum, kalau buat Richard sendiri itu jadi Nov Art. Kalau lainnya sih kita cover-cover gitu sih. Cover-cover, lebih ke cover-cover. Jadinya gitu. Offline-nya tuh kayak ya apa ya, kita dalam tanda kutip band baru jadi yang cuma cover terus kalau main kok udah di acara segede Lustrum, segede Nov Art, terus ini sudah segede One Day. Jadinya ya seneng sih kita udah dikasih platform buat berkarya gini. Ya, intinya kita lagi merintis lah, lagi masa-masa merintis gitu. Paling mungkin tahun depan bisa terkenal gitu ya. Amin. Amin. Riko dewe kekuga. Nah, tadi kan One Day ya. Soal One Day. Mungkin kalau acara virtual seperti acara virtual One Day ini kan merupakan penampilan virtual pertama kalian bukan sih? Nah, dan boleh nggak sharing pengalamannya tentang suka duka kalian selama hadir di acara virtual seperti ini? Kalau virtual sih ya mungkin baru pertama kali ini sih saya merasakan kayak perform virtual gitu. Awalnya ya mau gimana lagi ya, emang keadaannya seperti ini. Mau gimana lagi? Tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan kita kan aku kemarin kan sempat kaget kan diajak gitu, diundang kok mau ikut One Day enggak, tapi acaranya tak tanya live atau gimana, virtual. Waduh, aku aslinya ya sangat menyayangkan juga gitu loh, pengennya juga live gitu. Live enaknya live soalnya penontonnya ya sangat subtil. Iya Mas. Di situ tapi acaranya virtual. Ya udah, tak coba dulu aja. Ya wes, akhirnya kita berjalan. Ya wes, kita mencoba virtual seperti ini. Ya prosesnya kapan buat besok kalau mau acara lagi bisa acara live gitu. Iya, pengennya gitu. Oh iya, soal musik nih ya tadi ya. Tadi kan tadi tuh genrenya apa ya? Kalau boleh tahu. Soal genre musik kali ini
ke EDM ya, lebih ke EDM. DM. Terus aku tambah ke tropical house. Apa itu? Part itu Ya. di apa namanya, hip hop, ada hip hop, rap ya, hip hop rap, ada trap juga. Jadi kenapa kok di tengah banyak yang genre, khususnya genre yang apa ya, yang ada yang umum itu, kenapa kok kalian pilih genre musik yang seperti itu? Nah, kalau Riko genrenya beda sama aku. Riko genrenya apa kok? Aku genreku aslinya ya rock aslinya. Aku seneng rock. Kalau aku R&B. Kalau Cibe? Semua. Kalau aku di sini All genre. cuma suka Nah, all genre. itu. Dari sekian banyaknya genre dari kita kan punya banyak genre nih, macam-macam nih. Iya. Nah, ini karena One Day ini kan acaranya sedesa yang harusnya kita datang di depan panggung, jeduk-jeduk bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih genre-genre yang kayak R&B kan, kalau aku sih R&B yang slow gitu. Kalau Riko rock. Nggak semua orang suka rock. Nah, ini kita ke EDM yang pastinya semua bisa ikut joget gini-gini lah, deg-deg gitu. Nah, Jadinya benar-benar bisa menikmati betapa hype-nya. Ya, nggak semua orang sih suka. Tapi umumnya orang-orang kan suka Perkenalkan. sesuatu yang bisa diikuti iramanya gitu, yang benar-benar umum Easy gitu. going ya. Easy going. Langsung yang kepala. Nah, easy listening. Musik ini Nah, juga easy listening, kan? Enak sih. Buat joget, dance. ya. Lalu soal musik yang dibawakan tadi nih, kan merupakan kompilasi musik cover kan ya. Nah, kalau boleh Ya. tahu dari Richard sendiri sebelumnya udah ada lagu sendirinya nggak sih? Nah, Atau gimana? kalau lagu sendiri, ini mungkin masih secara individu. Aku ada, Riko ada, Mas Jibe ada. Nah, sedangkan ini kita adalah kayak gimana ya, kita konser virtual yang pertama kali. Kita menyambut para kalian yang datang ada di sini dengan hendaknya lagu yang udah pernah kalian dengar. Karena kalau misalnya kita pakai lagu karya kita sendiri, kurang seru gitu. Ya, gimana gitu, deket gitu. Kurang greget gitu. Jadinya kita pakai cover. Terakhir ini terakhir. Dari Richard sendiri atau yang kolaborasi dengan Mas JP. Nah, kalian nih kayak apa ya? Ada nggak sih tujuan yang akan kalian sampai ke depannya ini seperti apa? Dari Richard sendiri mau seperti apa atau apa ingin disampaikan bisa? Karena dulu Motivasi buat yang nonton. Oh ya, kalau dari Richard sendiri, dari sudut pandangku dulu ya, Ro ya. Kalau kita mau bikin karya, kita Richard, maupun kalian mau bikin karya, ojo kesusu guys. Kalau misalnya kalian bikin karya kayak, wih teman-teman udah bikin karya, anak-anak ini udah bikin single, udah bikin album, udah bikin MV, terus kita cepet-cepet bikin karya, aduh karyamu nggak karu-karuan sumpah. Mending slow, ikut jalan aja. ikut alur air. Ikut alur. Udah, kalau misalnya jalan kalian nggak secepat jalan mereka, karena jalan kalian beda, brother. Ya, jadinya pokok Kalau sudah waktunya nanti Aja. pasti. bro. Pasti. Jadi pokok jangan patah semangat kalau mau berkarya. Terus berkarya tapi ojo kesusu. Monggo. Ngerti. Riko. Kalau aku sih planning ke depannya ya pengen ya kita bisa dilirik gitu. Bisa dilirik. Ya saya sendiri pengen kita ya kalau bisa sih ya jangan berekspektasi kayak gitu. Itu ngomongku jangan berekspektasi seperti itu dulu. Ya sorry, sebenarnya wong kuban jangan berekspektasi tinggi dulu ya. Pokoknya kita bikin karya semenarik mungkin, terus penginku kita bisa dilirik terus live bareng gitu sama Aaron sama Mas JP, bisa satu panggung. Wah, itu kayaknya keren sih.
ada ini landscape-nya main gini-gini. Asik banget. Launchpad. Oh iya, sorry. Launchpad kebanggaan ya. Ini. Ya pengennya seperti itu sih. Kalau motivasi ya sama kayak Aaron juga, jangan tergesa-gesa, nikmatin alurnya. Atau kalian bikin YouTube cover gitu, cover. Nah itu. Adalah. Nah, jangan buru-buru kalian bikin lagu sendiri terus kalian walaupun lagumu bagus apapun ya, terus tapi yang nonton cuma sedikit, nggak ada yang nggak ada yang tahu lagunya. Kita cari nama aja dulu. Nah, kayak gitu intinya. Dari aku sih. Seperti itu. Ini ya. Depannya Ingin disampaikan nggak Mas Cipe? tetap semangat karena hidup tidak gampang, ya kan? Ya. Semangat dan tetap berkarya karena karya itu tidak murah, Sip. ya kan? Tetap sama kayak Aaron tadi, ikuti alur aja. Berarti kesimpulannya dari kalian semua nih untuk para penonton, kalian harus tetap semangat berkarya, jangan tergesa-gesa dalam karya tersebut, harus step by step. Jangan iri sama yang lain. Ini itu sharing session singkat di Pictures pada malam ini ya. Berarti setelah ini kita akan menyaksikan kembali penampilan dari Richards yang menutup perjumpaan kita di acara Performance One Day hari ini. Sekaligus saya selaku moderator dan mewakili teman-teman narasumber, moderator lain, gue Star, dan seluruh panitia yang bertugas di acara White shirt, now red, my blood, you know, sleeping. You on your tippy toes, creeping around like no one else. Think you're so criminal. I won't be silent. You can keep me quiet. One trouble once you try. Through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Give you all I had, you toss in the trash, you toss in the trash, don't give me all your love, is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is it's all I need. It's a beauty as long as you love me. You love me, you love me, so I've been there all night, I've been there all day. When the night is gonna end, can we hold it? I'm going to turn on the light, really thinking about you. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know me. I know that I need all your kisses. I'll be needing stitches. I know what you did last summer. You just lied to me, there's no other. I know what you did last summer. Tell me where you've been. You're every picture. 네 머리맡 펴고 I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, you saw me running. Oh, you keep me coming for you. Everybody need a chance to check out the news. You're the only one to see the changes that take you so true. Don't you worry about a day.
Can you see it shining bright? The light is wandering right through your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who face the life in your skin. It doesn't matter when you lost all day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, it won't get it all way. It doesn't matter when you're talking all day, the different